Alhamdulillah teman-teman semua, saya tidak akan mempresentasikan, tapi saya akan mungkin membaca biar lebih cepat waktunya. Judul di sini saya menulis Kemana Nurul Hakimku, sebuah surat terbuka untuk pondokku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah adalah kata pertama yang patut aku ungkapkan. Aku bersyukur telah ditempa oleh Nurul Hakim dalam bilik-bilik pesantrennya. Betapapun aku harus jujur menyatakan bahwa sebagian besar prestasi akademik ataupun non-akademik yang aku peroleh adalah atas dasar air berkah Nurul Hakim. Para pimpinan dan asatidzah serta mudabbir telah menanamkan ilmu rohani dan jasmani yang kuat untuk bisa berdaya saing dalam universalitas kehidupan di luar pondok. Bukankah baiknya santri di pondok itu biasa? Namun baiknya santri di luar pondok itu yang luar biasa. Sungguh jasamu tak terkira dan tak terbalaskan. Aku selalu berdoa untuk kebermanfaatan dan keberkahanmu bagi semesta. Aku selalu teringat betapa ketika sang mudir Tuan Guru Sofwan Hakim ataupun Abun Harar, kami sebut Tuan Guru Muharrar Mahfuz, berjalan melewati pondok, aku dan santri lainnya berlarian mencium tangannya. Kami bagaikan anak bapak, dekat dan akrab. Kami selalu menghadiri pengajian umumnya setiap 1 kali seminggu di tengah kantuk yang menghantui. Bila berhalangan hadir, beliau selalu mencarikan ustaz penggantinya. Di samping mengaji, beliau sering keliling pondok memeriksa hammam qitar. Itu bagi yang kenal hammam qitar, saluran air untuk memastikan tidak tersumbat. Waktu itu kami mengenal baik mudir dan abun sebagai pimpinan pondok pesantren Nurul Hakim. Saat itu santri sangat takut sekali bila sampai ditahkim olehnya, karena itu pertanda hukuman berat menanti. Kami takut tapi rindu dan takzim. Itulah kami dulu. Pengamatanku sekarang, santri tidak lagi mengenal siapa dan yang mana Tuan Guru Sofwan Hakim, Tuan Guru Muharrar, Tuan Guru Mudzakkar Idris, Tuan Guru Nawawi atau Tuan Guru Muharrar Syukran. Sekarang mereka sepertinya hanya mengenal tokoh dalam bilik pondok pesantren mereka saja. Mengapa? Juga aku takzim pada guru di lingkungan pondokku. Mereka membimbing, membina, mengayomi aku sepanjang waktu. Mereka mempunyai asrama di dalam pondok. Mereka banyak dan mudah ditemui. Mereka dengan setia mengajarkan kami mengaji halaqah di emperan kamar, kelas ataupun musala, bahkan di asrama guru, dan terkadang di bedek tempat mereka tinggal. Guru kami sangat ikhlas tanpa sertifikasi. Kami mengaji kitab Matan Bina, Mabadi Awaliyah, Fathul Qari, Fathul Mu'in, Matan Jurmiyah, Nahul Wadih, Syarah Dahlan, Mutammimah, Hadis Arba'in, Bulughul Maram, Riyadhus Salihin, Sulam Taufiq, Amtilah Tasrifiyah, Akhlaqul Ilbani, Khulasah Nurul Yakin, Surah Nabawiyah, dan kitab lainnya. Kami berlomba-lomba untuk menghafalkannya. Tradisi tradisional yang baik. Lalu kemana, di mana para guru sekarang? Apa yang menyibukkan para guru sekarang? Oh ya, aku lupa bahwa mereka sudah mempunyai rumah mewah dan mobil sekarang dan mendapatkan sertifikasi. Alhamdulillah, semoga tidak melalaikan kami para santri yang haus untuk dibina. Tidak dipungkiri bahwa Nurul Hakim mampu menyedot ribuan santri setiap tahunnya. Paling tidak setiap minggu aku ke pondok, bangunan pondoknya tidak ada yang berubah kecuali beberapa tempat saja. Pondok anakku masih seperti pondokku dulu, tak terurus. Kalaupun ada bangunan baru, itu pun tidak dibangun dengan detail dan finishing yang baik. Bangunan baru sepertinya bangunan lama. Mereka mengapa tidak terurus dan dipelihara dengan baik? Orang tua anak temanku pernah bercerita betapa kotornya kamar anak-anaknya. Kemana kedisiplinan para santri, kemana pengawasan para guru? Padahal itu kelas khusus katanya. Belum lagi dapur yang kotor. Oh iya katanya, kalau santri tidak koreng katanya belum mondok. Kalau bangunannya bagus, mereka tidak belajar mandiri. Mengapa logika itu selalu dibangun seperti itu? Lalu mengapa tidak menggunakan logika terbalik? Oh, kalau santriku makan halal lagi thayyib, maka dia mempunyai tenaga dan sehat untuk belajar. Kalau bangunan santriku bagus, mereka akan belajar kecerdasan membangun. Mengapa kita selalu sembunyi di balik dalil pembenaran yang kita bangun? Semua kita hafal, an-nazafatu minal iman, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sepertinya di masa senja mudir Tuan Guru Sofwan Hakim, pondokku menganut sistem demokrasi terbuka. Mestinya terbuka tapi tertutup. Mungkin sistem terbuka tertutup namanya.
kekuasaan pimpinan pondok terbagi-bagi, yang seringkali kekuasaan satu tidak dapat memasuki kekuasaan kepemimpinan yang lain. Dalam teori ya, tapi praksisnya tidak. Seorang pimpinan tidak lagi berani memutuskan sesuatu, bahkan hanya sampai berani mengusulkan saja. Atau terkadang sudah menjadi keputusan pimpinan, akan tetapi di tingkat pelaksanaan tidak dijalankan. Menurut pandangan kasat mataku, kepemimpinan Nurul Hakim itu belum utuh menyatu. Mungkin kita perlu belajar dari sikap dan perilaku mudir yang husnuzon kepada apa dan siapapun. Beliau hanya berjuang dan mengabdi dengan penuh keikhlasan. Mudir, semoga teladanmu selalu kami napak tilasi, sampai setiap akar pepohonan yang engkau tanam dan rawat dalam penghijauan menyapamu dalam kebaikan di alam sana. Amin. Aku tidak tahu banyak bagaimana OP3NH ku sekarang. Moga kaderisasi dan perjuangan di dalamnya terus berlanjut dengan baik. Aku tidak tahu koperasiku sekarang, semoga semakin bersih dan baik manajemennya. Aku tidak tahu buku panduan bahasa Arabku sekarang, semoga pondokku sudah mempunyai karya monumental. Aku tidak tahu bagaimana guru-guru seniorku sekarang, semoga mereka tetap ditakzimi dan dihargai, bukannya dianggap barang tua yang tidak berguna lagi lalu dibuang. Kemana Tuan Guru Syukranku yang selalu mencubitku ketika aku tidak hafal Al-Quran hadis? Kemana Ustaz Kadirku yang selalu mencubitku ketika tidak paham dan hafal fikih? Kemana JM-ku yang selalu memberikan gambar di kaki dan pantatku bila aku ditahkim? Kemana pitung bangsitku yang bersih? Kemana kerbau dan sapi pitung bangsitku yang bersamanya aku mandi? Kemana lahan parkirku yang tidak pernah tersolusikan? Kemana torik jamusku yang selalu aku bersihkan setiap Jumat? Di mana lapangan olahragaku tempat aku bermain? Kemana mudabirku yang selalu menamparku dengan nasihatnya? Kemana bersih pondokku yang setiap bulan diadakan lomba kebersihan? Kemana kebersihan kelasku yang sampai dengan usam kelapa itu kita mengepelnya sampai licin? Kemana ruh pondokku? Bukankah pondokku mendidik jiwa dan ragaku? Kemana? Kemana guru-guru ngaji tokolku? Kemana pondokku yang moderat tanpa politik? Kemana pondokku yang selalu arif terhadap budaya lokal? Kemana pondokku yang mengayomi semua golongan dan kelompok tanpa membeda-bedakan baju? Kemana pondokku yang selalu ingat terhadap tujuan pendiriannya? Semoga pondokku selalu menjadi cahaya orang bijak, Nurul Hakim namanya, dengan segala i'rab dan tafsirnya. Amin. Alhamdulillah, aku bersyukur telah menerima ilmu dan berkahmu, wahai Nurul Hakimku. Terima kasihku padamu, wahai para guruku yang mulia dan ikhlas. Jasamu tak terkira dan tak terbalaskan. Ku berdoa baik untukmu semua dan semoga menjadi amal jariah. Atas semua salahku, maafkanlah. Amin. Adi Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.